Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Noprianti dari kelas PGMI 2 dengan NIM 20220201081, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah materi IPS MI dengan dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo MPDI yang bertemakan tentang perkembangan pendidikan IPS. Jadi poin yang pertama yang akan saya bahas ialah perkembangan sosial studies di negara lain, dan yang kedua perkembangan IPS dalam pendidikan di Indonesia. Perkembangan sosial studies jika di Indonesia itu dikenal dengan istilah pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau yang disebut dengan PIPS. Social studies sebagai satu kesatuan sistem dalam kurikulum pendidikan sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu sejarah, geografi, dan civis. Pada awal abad ke-20, social studies telah dijadikan istilah resmi dalam kurikulum pendidikan khususnya di negara Amerika Serikat. Pada tahun 1915, menurut Committee on Social Studies atau yang disebut dengan CSS, pendidikan di lingkungan rumah atau keluarga adalah faktor pertama dalam pengembangan warga negara yang baik. Rekomen dari Social Studies yang dirumuskan dalam CSS pada tahun 1913, 1915, dan 1916 merupakan awal konsep bagi National Council for Social Studies atau yang disebut NCSS yang berdiri pada tahun 1921. Pengembangan Social Studies dipublikasikan oleh NCSS pada tahun 1935, dan selanjutnya mengenai perkembangan PIPS dalam pendidikan di Indonesia. PIPS di lembaga pendidikan formal atau sekolah di Indonesia pertama pernah dimuat dalam kurikulum 1947. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran terurai tahun 1952, tahun 1964, dan kurikulum pada tahun 1968. Baru dalam kurikulum 1975, 1984, dan kurikulum 1994. PIPS telah menjadi salah satu mata pelajaran yang berdiri sendiri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik masing-masing. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka tidak ada lagi kurikulum yang bersifat terpusat atau yang disebut dengan kurikulum nasional. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, penyusunan kurikulum yang berlaku adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai perkembangan pendidikan IPS ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.